Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kofifa. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas saya, yaitu membuat RPP untuk merancang eh, pembelajaran blended learning. Di sini pertama ada yaitu modul pembelajaran, yaitu identitas dari RPP-nya, yaitu matematika, barisan dan deret aritmatika untuk kelas 11. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi udah dijelaskan oleh pemateri bahwa tujuan pembelajaran itu memiliki formula yaitu subjek, kata kerja, kemudian topik dan kriteria. Nah, sehingga tujuan pembelajaran saya yaitu siswa mampu menemukan rumus pola bilangan suku ke N barisan aritmetika dengan tepat. Nah, siswa itu termasuk subjek, kemudian mampu menemukan itu termasuk kata kerja. Nah, kemudian rumus pola bilangan suku ke N barisan aritmetika itu masuk pada topik materi. Kemudian kriterianya itu dengan tepat. Nah, kemudian kompetensinya itu yaitu menemukan rumus pola bilangan suku ke N barisan aritmetika. Nah, seperti sebelumnya, yang keduanya juga sama, yaitu menentukan subjek, yaitu siswa, mampu menemukan rumus mampu menemukan itu termasuk kata kerja. Kemudian rumus jumlah suku ke N pertama deret aritmetika itu termasuk pada topik. Kemudian kriterianya itu dengan tepat. Nah, sama juga dengan yang ketiga bahwa kalau siswa itu termasuk subjek, kemudian mampu menyelesaikan itu termasuk topik termasuk kata kerja, kemudian masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika itu termasuk topik, dengan tepat termasuk kriteria. Nah, kemudian di sini ada profil murid. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa profil murid itu terbagi menjadi 5 ya. Kita lihat secara minat siswa, kemudian eh, cara belajar siswa, kemudian karakteristik biologis, karakteristik kognitif, kemudian karakteristik sosio emosional. Nah, secara minat rata-rata siswa menyukai permainan. Kemudian cara belajar siswa itu rata-rata senang menonton video atau animasi. Nah, kemudian secara karakteristik biologi siswa, rata-rata siswa itu memiliki tinggi badan 155 cm dengan berat badan rata-rata ideal. Nah, kemudian ada karakteristik kognitif siswa, rata-rata itu kelas 11 itu berumur 17 tahun. Nah, pada umumnya untuk umur segitu, siswa itu dapat berpikir secara logis dan sistematis. Nah, kemudian karakteristik sosio-emosional siswa itu rata-rata cenderung pemalu. Nah, kemudian bukti dan asesmen pembelajaran. Nah, di sini saya berbagi ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan karena ini matematika jadi kebanyakan ujian tertulis ya atau kuis gitu. Nah, pertama itu ada presentasi hasil diskusi kelompok mengenai pola barisan. Ini tetap saya nilai karena saya ingin melihat bagaimana penjelasan dari siswa eh, terkait hasil diskusi kelompok yang mereka sudah bahas gitu. Mereka ngerti apa enggak. Kemudian eh,
membuat kesimpulan dari hasil belajar mandiri terkait barisan aritmetika. Nah, di sini juga saya mau melihat bagaimana belajar mandiri mereka menggunakan e-modul. Karena di e-modul itu juga termasuk ada latihan belajarnya. Jadi saya ingin melihat apakah mereka paham uh, dari hasil dari belajar mandiri terkait barisan dan daerah aritmetika. Kemudian di sini saya juga memberikan kuis terkait barisan dan daerah aritmetika karena untuk menguji kemampuan mereka, benar apa enggak setelah presentasi, benar enggak nih mereka ngerti apa enggak dengan barisan dan daerah aritmetika. Kemudian saya kemarin ada membuat tugas, yaitu mengumpulkan, membuat, mencari, mencari, uh, mencari terkait uh, terkait materi masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmetik barisan dan daerah aritmetika. Jadi saya minta mereka untuk uh, mencari hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal kehidupan sehari-hari yang terkait dengan barisan dan daerah aritmetika. Nah, kemudian saya suruh mereka untuk membuat laporan melalui YouTube. Jadi saya perlu untuk menilai hasil dari uh, hasil dari temuan yang mereka dapatkan. Nah, kemudian saya juga membuat soal kuis. Nah, soal kuis terkait masalah kontekstualnya berkaitan dengan barisan dan daerah aritmetika. Kemudian di akhir dari ini, yaitu bisa dikatakan ini asesmen sumatif, yaitu evaluasi pembelajaran, ya penilaian akhir dari semua materi barisan dan daerah aritmetika. Nah, di sini saya menggunakan rubrik penilaian. Nah, kemudian ada materi ajar. Tadi pertama pendahuluan mengenai pola barisan, yaitu aktivitas 1, memberikan instruksi pada murid untuk menonton video kontekstual terkait pola barisan. Nah, di sini saya minta mereka menonton. Nah, menonton ini mereka sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi saya minta mereka untuk menonton video terlebih dahulu. Nah, kemudian melalui YouTube ya. Kemudian saya kemudian lanjut pada tatap muka Zoom menggunakan breakout. Jadi saya minta mereka berdiskusi terkait video yang mereka tonton. Nah, kemudian saya minta juga hasil dari ini diskusi, saya minta untuk persentase hasil diskusi kelompok mengenai pola barisan. Ini termasuk sinkronus karena secara langsung dan tidak fleksibel, jadi tetap ada pantauan oleh guru. Kemudian terkait barisan dan daerah aritmetika, aktivitas 3, saya minta untuk mereka mengakses link modul interaktif untuk belajar secara mandiri terkait barisan dan daerah aritmetika. Nah, di sini saya menggunakan e-modul yang dapat diakses melalui link berikut. Nah, di dalam e-modul ini sudah terdapat seperti LKPD, kemudian ada games-nya. Di dalam e-modul ini sudah ada games-nya. Kemudian sudah ada kuis, ada kegiatan pembelajaran 1, ada kuisnya, ada termasuk teka-teki silang. Tadi kan minat siswa itu suka
permainan ya. Kemudian ada video. Jadi di dalam e-modul ini terdapat video, animasi, foto, kemudian dan permainan seperti teka-teki silang. Jadi sesuai dengan minat mereka gitu. Kemudian selanjutnya aktivitas 4 saya minta untuk mereka memberikan kesimpulan setelah belajar mandiri tadi menggunakan e-modul. Kemudian tetap guru harus memberikan penjelasan lebih dalam di sinkronusnya gitu. Jadi asinkronus itu saya cuman untuk untuk pengenalan aja, tapi kemudian di sinkronus itu saya untuk penjelasan lebih dalam terkait materi yang saya jelaskan gitu. Nah, selanjutnya sama yaitu kemudian topik selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan barisan dan daerah aritmetika aktivitas 6. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, yang di sini asinkronus. Oke. Kemudian saya juga membuat ini link quizzes sama Google Form untuk kuisnya. Jadi tidak merta-merta pakai tertulis saja. Jadi saya menggunakan platform Google Form dan quizzes. Jadi biar lebih tertantang gitu muridnya. Oke, kemudian selanjutnya yang itu F, alat dan bahan ajar. Saya menggunakan e-modul yang tadi yang saya buat bisa diakses melalui link. Kemudian ruang diskusi Zoom, quizzes, dan Google Form. Kemudian referensi belajar. Sini saya menggunakan e-modul saya sendiri, yaitu e-modul buatan saya sendiri, yaitu modul memuat teka-teki silang interaktif barisan dan daerah aritmetika di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Link e-modulnya bisa diakses melalui link berikut. Kemudian yang kedua saya referensi selanjutnya materi saya ambil melalui buku paket. Kemudian video animasi matematika tadi saya juga ambil melalui YouTube. Ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.